Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat tutorial bagaimana membuat CV yang bagus, menarik, dan profesional sehingga user atau HRD tertarik dengan CV kita. Kenapa Pak Sugeng harus menjelaskan tentang hal ini? Karena gini, karena kalau kita bekerja, ujung tombak kita itu ada di CV. Kalau CV kita asal-asalan, kalau CV kita tidak bagus, tidak menarik, monoton, dan terkesan kita membuatnya nggak profesional, CV itu akan diabaikan di awal dan sia-sia usaha kita untuk melamar di perusahaan itu. Jadi setidaknya di awal kita melamar pekerjaan, CV itu menjadi magnet pertama gitu. Jadi bikin menarik pertama oleh seorang HRD atau seorang user. Sehingga selanjutnya mereka akan memanggil bapak-bapak atau mbak-mbak atau mas-mas di sini untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu interview. Jadi tahapan-tahapan untuk kita melakukan perusahaan melakukan proses rekrutmen itu kan mereka mereview CV dari segi penampilan, dari segi isi, dari segi eh, dari segi apa ya, kita melakukan dari segi ini CV-nya sudah komplit, dari segi komplit apa tidaknya itu bisa dilihat dari CV. Nah, apa sih komponen-komponen yang ada dalam CV yang harus kita perhatikan? Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Ya, eh, kalau kita berbicara masalah bahasa, dalam proses pembuatan CV, kita bisa memakai bahasa Indonesia boleh, memakai bahasa Inggris boleh. Setidaknya kita punya dua versi. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa Inggris. Kenapa? Kan di Indonesia itu kan ada beberapa perusahaan yang mungkin ada perusahaan lokal, ada perusahaan internasional atau perusahaan asing. Nggak mungkin kita memasukkan CV kita yang bahasa Indonesia ke perusahaan asing itu. Nah, juga tidak mungkin, ya sama aja, kita tidak mungkin memberikan CV bahasa Inggris pada perusahaan lokal. Sebenarnya tidak apa-apa sih, itu bisa dilakukan. Kita hanya membuat CV satu juga nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita membuat CV dua. Timbul perdebatan perdebatan Pak Sugeng selama ini bahwa CV itu nggak penting, CV itu pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, CV itu asal-asalan nggak apa, nggak bisa. Ujung tombak kita melakukan kita berusaha untuk mencari pekerjaan itu di CV sebenarnya. Kalau CV-nya bagus, desain grafisnya menarik, terus isinya itu tersusun tertata dengan rapi, orang itu akan senang membacanya gitu loh, dan orang itu akan mengambil keputusan bahwa orang ini harus di follow up untuk selanjutnya, ya. Nggak apa-apa, Pak Sugeng hanya memberikan tutorial ini, boleh diikutin atau boleh tidak diikutin, nggak apa-apa. Yang jelas Pak Sugeng akan membantu mas-mas, terutama yang fresh graduate atau bapak-bapak yang belum sempat, yang senior-senior yang CV-nya berantakan, nanti dirapikan. Bukan Pak Sugeng mau melecehkan, tapi kita ingin membantu bagaimana sih membuat CV yang bagus sehingga CV-nya itu bisa CV-nya itu bisa dijual mahal. Jadi kita bisa menjual diri kita dengan menampilkan kemasan yang ada di CV. CV itu kan sebenarnya kemasan. Jadi kalau kita tidak bisa menjual kemasan itu dengan baik, ya orang tidak akan membayar kita dengan baik, gitu loh ya. Oke, terkecuali kalau misalnya kita kenal, kita ada channel, itu nggak masalah. Tapi kan dalam hal ini kita misalnya nggak ada channel, nggak ada kenalan, nggak ada yang bawa, ya susah. Berarti kita harus mengandalkan bungkus kita, mengandalkan CV kita untuk melamar di satu pekerjaan. Kita lanjutkan. Pada dasarnya kalau kita mau membuat CV itu yang penting judulnya. Judul CV, di atas tulis kurikulum vitae atau kita tulis resume gitu. Kenapa kok harus seperti itu? Karena kalau kita membuat CV terus di situ tidak ada judul itu CV atau resume yang besar ada namanya, misalnya Sulaksono besar gitu, orang akan mikir
ini brosur apa-apa gitu loh. Kalau di situ dituliskan meskipun kecil CV atau resume by Sumarsono misalnya, itu menjelaskan bahwa dia mengirimkan kita CV atau resume mengenai data diri mereka gitu loh. Kalau perlu di CV itu di judul itu kita sebutkan keahlian kita, apa yang akan kita lamar, misalnya dokumen kontrol, administration project, mechanical engineer, dokter ataupun arsitek, itu lebih bagus. Sehingga begitu orang itu membuka CV kita, kan biasanya perusahaan itu kan membuka lowongan kan bukan satu, mereka membuka lowongan banyak posisi, ada posisi admin, HSE. Nah, alangkah baiknya di CV kita di bagian atas itu ditulis curriculum vitae for HSE misalnya, curriculum vitae for mechanical engineer, itu yang jelas ya. Mengenai lambang ini, lambang PowerPoint atau lambang apapun sesuai dengan keahlian kita. Kalau memang kita kalau dikasih boleh, nggak dikasih juga boleh. Ini hanya untuk mempercantik CV kita. Setidaknya orang, oh dia kreatif, apalagi seorang HSE, apalagi seorang admin project, itu harus kreatif. Sehingga begitu mereka lihat CV kita, orang-orang itu akan menilai, orang ini kreatif ya gitu. Pak Sugeng, selama ini saya memakai CV yang sudah ada di default, yang ada di komputer, boleh pakai itu, boleh nggak apa-apa. Tapi kan orang berpikiran orang ini nggak kreatif, nggak bisa membuat ide atau desain grafis sesuai dengan keinginan dia gitu loh ya, nggak apa-apa. Nah, Pak Sugeng, CV itu hanya katanya tidak boleh lebih dari satu. Nah, kalau pengalaman kita banyak, kalau kita pengen menjelaskan job description kita, skill kita secara detail, masa satu lembar ya nggak cukup. Jadi kita boleh membuat CV lebih dari satu lembar. Nggak ada yang bilang dilarang, itu nggak ada ceritanya perusahaan melarang orang untuk membuat CV satu lembar, itu nggak ada ceritanya. Wong kita sekarang ini zaman digital, orang nggak perlu harus mencetak CV. Orang bisa melihat dari laptop, dan yang kita bicara juga lihat dari laptop, kita bicara dari situ aja, nggak perlu dicetak CV itu. Ya, bisa kita lihat dari CV, dari komputer ataupun dari HP ya. Oke, yang jelas yang pertama yang harus kita lakukan, yang kita mention di situ, kita tulis di situ adalah judulnya. Yang kedua ada tentang data personal. Data personal ini harus dicantumkan dengan lengkap, namanya, tanggal lahirnya, di mana dia lahir, jenis kelamin, agamanya, nationality-nya, language-nya atau bahasa yang dikuasainya, status, dan alamat lengkap. Yang jelas yang paling penting dalam data diri kita ini yang harus dicantumkan adalah nama, tempat tanggal lahir misalnya ya, terus status sama alamat. Kalau masalah gender atau jenis kelamin, masalah religius, nationality, ini mau dicantumkan boleh, tidak dicantumkan juga boleh. Karena orang kan nanti lihat namanya siapa, masa namanya Bambang Sumarsono, terus di situ orangnya cewek, ya jarang-jarang terjadi. Masa namanya Sugeng terus di situ namanya cewek, kan orangnya akan melihat bahwa orang ini laki-laki, terus di situ kan juga ada fotonya jelas-jelas, sehingga kita tidak perlu mencantum. Kalau misalnya perlu, kita misalnya pengen lengkap ya nggak apa-apa, tergantung selera kita. Yang jelas data diri atau personal data itu harus ditulis dengan lengkap, nama, tempat lahir, alamat, status. Kenapa Pak Sugeng status harus dicantumkan? Iya, karena biasanya perusahaan itu cari orang yang single. Tapi kalau misalnya umur kita di atas 30, biasanya di situ orang udah tahu bahwa dia itu bukan status lagi atau sudah married ya. Status itu wajib. Jadi yang tidak wajib itu misalnya religius, nationality, language itu tidak wajib. Tetapi yang wajib itu nama, tempat tanggal lahir misalnya lah, terus status sama alamat, itu harus dicantumkan. Yang satu lagi, di situ harus kita cantumkan nomor HP yang jelas, yang komplit. Nggak perlu nomor HP yang kita cantumkan itu nomor HP kita punya 5 nomor HP, 1, 2, 3, nggak perlu. Mana nomor HP yang biasa kita pakai untuk komunikasi, itu yang kita cantumkan di CV. Jadi istilahnya nggak perlu semua HP kita cantumkan di situ ya.
nomor HP itu harus dicantumkan sesuai dengan apa? Nomor HP itu dicantumkan sesuai dengan nomor HP yang biasa kita pakai. Jangan nomor HP cadangan. Karena apa? Kadang kalau kita yang cadangan itu jarang kita pakai, ditinggal di rumah, tinggal di kantor. Kalau yang kita pokok itu yang kita pakai. Karena apa? Panggilan dari perusahaan itu biasanya kalau nggak lewat HP itu lewat email. Makanya kedua alamat ini harus dicantumkan di CV. Emailnya apa, nomor HP-nya berapa. Kalau perlu, kalau misalnya nomor HP-nya itu ada nomor rumah 031, 0335 atau 021 itu juga dicantumkan. Kalau kita lagi off. Kalau kita sedang bekerja, baru kita juga kasihkan nomor HP juga. Pokoknya kedua-duanya kita cantumkan lah ya, sehingga orang itu akan mudah untuk berkomunikasi dengan kita. Oke, selanjutnya adalah foto. Foto itu cerminan kita, cerminan diri kita. Orang akan melihat karakter kita, orang akan melihat sifat-sifat kita. Itu bisa dilihat dari foto. Orang akan lihat, oh dia orangnya seperti ini, oh dia orangnya wibawa, orang dianya cengengesan, orang itu orang akan lihat di foto. Karena apa? Sebuah kepribadian itu orang akan bisa melihat dari foto, apalagi orang psikolog dia bisa lihat ya. Jadi foto yang ditampilkan harus yang rapi. Pak Sugeng, kalau misalnya foto yang kita tampilkan selfie boleh, asal tidak cengengesan. Di selfie boleh, asal bajunya bagus. Maksudnya penampilannya bagus, tidak asal-asalan. Karena kita melamar pekerjaan, bukan melamar seseorang. Jadi kalau kita melamar pekerjaan berarti kita harus sedikitnya resmi ya. Kalau misalnya laki-laki, kalau misalnya lebih bagus pakai jas yang bagus. Kalau perempuan pakai ya setidaknya yang pantas lah kalau misalnya ditampilkan di foto, karena yang lihat nanti orang banyak. Oke, itu foto harus dicantumkan di satu CV. Selanjutnya adalah objektivitas. Objektif kita, tujuan kita, keinginan kita, maksud kita tentang diri kita. Oh, saya adalah seorang fresh graduate. Saya mempunyai kemampuan tentang komputer misalnya. Saya mempunyai kemampuan tentang leadership untuk menunjang, untuk mensupport dalam proses pekerjaan saya nanti, sehingga saya berguna di kemudian hari di perusahaan itu dan bisa mengembangkan perusahaan itu dengan baik. Misalnya, oh saya seorang yang mempunyai kapasitas tinggi, tetapi yang saya minta adalah tidak terlalu besar. Misalnya, saya mempunyai pengalaman kerja yang banyak, dan saya ingin mengembangkan karir saya di perusahaan Bapak, sehingga kita bisa maju bersama. Misalnya itu adalah objektif. Jadi, apa di unek-unek kita, apa yang mau kita, istilahnya seperti visi dan misi kita lah untuk bekerja di satu perusahaan itu. Ini boleh dicantumkan, juga boleh tidak dicantumkan. Yang jelas, kalau dicantumkan juga lebih baik. Tapi jangan terlalu banyak objektifnya, menjelaskan kehidupan kita satu-satu. Kemarin Pak Sugeng lihat CV, aduh, untuk membayar objektif, istilahnya untuk membaca objektifnya ini kita perlu waktu lama, padahal kita juga kerja. Nggak perlu. Yang penting saya seorang Sugeng Riyadi, saya S1 dan saya mempunyai pengalaman yang kuat di bidang konstruksi. Saya ingin bekerja di perusahaan Bapak, mengembangkan perusahaan Bapak, ingin maju bersama perusahaan Bapak. Titik. Itu aja kalau memang kita tidak terlalu banyak ya. Itu adalah objektif yang memang kalau perlu dicantumkan, kalau tidak perlu juga tidak perlu dicantumkan. Oke. Selanjutnya tentang education. Nah, kalau tentang education itu wajib dicantumkan karena itu identitas kita. Pendidikan itu identitas kita lah. Kalau kita tidak mencantumkan, orang akan mikirnya iki pendidikannya opo ini gitu. Kalau di situ disebutkan, oh saya lulusan teknik mesin, oh saya lulusan teknik elektro dari Universitas Gadjah Mada, dari universitas misalnya ITS, dari universitas misalnya dari Universitas Trisakti atau yang lain-lainnya, ditulis di situ. Kalaupun misalnya dari universitas yang tidak ternama pun tidak apa-apa, jangan minder loh. Kita harus kuat. Nah, kita harus pede dengan apa yang kita miliki. Kan kita juga bersyukur apapun yang kita miliki kita harus pede, dan dengan pede kita juga bisa meraih sesuatu yang kita inginkan. Oke, jadi kita harus mencantumkan kita lulusan mana, dari universitas mana, jurusan apa, dan tahun berapa.
Itu harus ditentukan tahun berapanya, karena orang akan menilai, oh dia baru lulus tahun 2016, setidaknya dia punya pengalaman 5 tahun. Oh dia lulusan tahun 2010 ya, kalau sekarang tahun 2021 setidaknya dia punya pengalaman kerja 10 tahun gitu. Jadi di CV itu boleh disebutkan nilainya, GPA-nya berapa, boleh disebutkan judul skripsinya apabila kita yakin dengan skripsi kita. Nah, kalau skripsi dibuat orang lain, kita bayar orang lain untuk membuat skripsi, kita nanti suruh menjelaskannya susah, mendingan nggak usah dikasih. Kita kasih apabila kita menguasai materi itu. Oh, kita misalnya membuat skripsi boiler operation with coal and fuel. Oh, kita bisa menjelaskan tentang itu secara umum lah pada dasarnya, secara umum. Orang akan, oh berarti dia benar. Kalau kita ragu, kalau kita takut untuk menjelaskan itu, tidak perlu dicantumkan tentang skripsi atau isi ya. Oke, yang jelas yang harus dicantumkan adalah lulusan mana, dari lulusan mana, jurusan apa, tahun berapa. Itu yang jelas harus dicantumkan ya. Selanjutnya adalah kursus. Kursus ini harus dicantumkan meskipun waktu kita kursusnya waktu SMP, waktu SMA, enggak apa-apa dicantumkan aja. Meskipun kursusnya itu tidak sesuai dengan jurusan kita, dicantumkan saja. Enggak apa-apa, karena itu mencerminkan bahwa kita punya usaha untuk membenahi diri, untuk belajar. Dan orang punya penilaian tersendiri untuk itu. Kursus, oh saya pernah kursus komputer, oh kan saya pernah kursus bahasa Inggris, oh padahal yang saya lamar adalah sebagai operator misalnya, operator misalnya tukang las atau kan nggak perlu komputer sih, begitu. Nggak apa-apa, kita juga cantumkan sehingga orang akan menilai, oh meskipun dia seorang misalnya dia kaliannya seorang welder, dia kaliannya seorang driver, tapi dia bisa komputer loh, tapi dia bisa bahasa Inggris loh, dan dia memahami tentang banyak hal. Tidak apa-apa. Jadi semua kursus yang kita miliki meskipun tidak sesuai dengan jurusan kita, sesuai dengan pekerjaan kita, harus dicantumkan juga ya, itu kursus. Ada juga training apa saja yang pernah kita ikutin, misalnya training untuk implementasi ISO, misalnya training untuk apa membuat sebuah storage tank, training untuk apapun, misalnya kalau misalnya kita pernah mengikuti training, dicantumkan saja meskipun itu tidak sesuai dengan keahlian kita atau apa yang kita lamar, dicantumkan semua nggak apa-apa, karena orang akan berpikir, oh dia pernah mengikuti training tentang lingkungan hidup misalnya, padahal kita sebagai seorang engineer, tidak apa-apa, orang akan mikir, oh itu pasti ada hubungannya, kita akan kerjakan juga harus care terhadap lingkungan hidup. Tidak apa-apa dicantumkan training atau pelatihan-pelatihan yang kita ikuti harus dicantumkan meskipun itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum kita lulus kuliah atau sekolah ya. Selanjutnya, bila mana kita pernah mengikuti organisasi suatu badan usaha, ataupun kita mengikuti organisasi di kampung kita, Karang Taruna, atau kita pernah mengikuti organisasi di perkuliahan kita, itu dicantumkan. Setidaknya orang akan berpikir dia pernah mengikuti sebuah organisasi. Ingat, seorang yang pernah ikut organisasi, sebuah organisasi perkumpulan atau sosial gitu, bersosialisasi dengan orang yang tidak pernah mengikuti organisasi atau tidak pernah bersosialisasi, itu mentalnya beda. Mentalnya beda dan orang itu akan menilai dari tindakannya nanti waktu mereka kerja. Jadi kalau misalnya kita pernah ikut organisasi apapun selama itu tidak terlarang, kita cantumkan di CV, oh saya ketua RT, oh saya seorang OSIS misalnya dulu, oh saya seorang lembaga kemasyarakatan ini, oh saya ketua posyandu misalnya, nggak apa-apa, dicantumkan saja bagi misalnya untuk mbak-mbak ini nggak apa-apa, orang akan menilai, oh dia orangnya aktif, bila mana nanti dia akan membantu kita dalam proses pekerjaan kita, dia akan membantu kita dengan baik. Itu organization chat itu harus dicantumkan apabila ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya adalah achievement itu penghargaan apa sih yang pernah kita dapat.
Pak Sugeng, saya kan seorang engineer, tapi saya pernah mengikuti kejuaraan volleyball dan saya menang. Ya gak apa-apa, itu dicantumkan saja. Pak Sugeng, saya ini hanya seorang operator forklift Pak Sugeng atau operator crane, tapi saya pernah mengikuti kejuaraan catur Pak Sugeng internasional. Yo enggak apa-apa, dicantumkan apa ya pencapaian-pencapaian yang pernah kita dapat di suatu kehidupan kita, itu dicantumkan di CV, sehingga kalaupun misalnya kita banyak pencapaian penghargaan yang kita dapat, orang kan menilai, oh dia ternyata orangnya kreatif, orangnya suka bersosialisasi, orangnya suka melakukan hal-hal yang menantang misalnya, itu harus dicantumkan juga. Kalau misalnya tidak ada, ya gak usah. Ini yang Pak Sugeng cantumkan ini bila mana dia punya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya adalah tentang skill and knowledge, tentang keahlian dan pengetahuan. Ini penting sekali, ini harus dicantumkan di CV. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjelaskan tentang kemampuan kita, tentang pengetahuan kita, gimana user mau tahu, gimana user mau memutuskan kita untuk follow up selanjutnya, gimana HRD mau menjelaskan pada user bahwa ini loh, orang si A ini, si Fulan ini Pak ternyata bisa menjadi project management yang bagus, dia bisa berkoordinasi dengan baik, dia mempunyai analisa yang baik, dia mempunyai diplomasi yang bagus, dia juga bisa menyelesaikan masalah-masalah teknis di lapangan misalnya, itu disebutkan ya. Termasuk kita bisa bahasa Inggris dengan baik, kita mempunyai leadership yang skill yang baik, kita bisa menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kita seorang skill kayak seorang engineer, oh saya bisa menghitung kebutuhan material, equipment, dan kita cantumkan di CV. Semua yang ada di otak kita, pengetahuan kita, keahlian kita, cantumkan aja di CV, nggak apa-apa. Banyak toh Pak Sugeng, ya nggak apa-apa banyak. Apa ya, siapa yang mau larang? Dari beberapa keahlian kita itu nanti kemungkinan misalnya perusahaan itu butuh, saya sekarang butuh orang QC Pak Sugeng, Pak, ternyata orang ini juga bisa menjadi seorang QC. Nggak apa-apa, cantum. Oh, dia ternyata kita butuhnya hanya seorang lapangan operator, Pak. Tapi dia bukan operator selama ini, tapi dia punya keahlian untuk itu. Kita ambillah dia, kita interview lah dia, kita tanyain lah dia sampai di mana kemampuan dia. Itu jadi skill and knowledge, keahlian dan pengetahuan di dalam CV itu harus ditulis dengan baik, dijabarkan dengan betul, sehingga orang akan menilai kita itu dari sini. Oh, orang ini ternyata bisa melakukan pekerjaan sesuai yang kita inginkan. Salah satunya ada di sini. Oh, dia mengetahui tentang proses NDT. Oh, dia tahu tentang proses installation, inspection, test, commissioning misalnya. Oh, berarti dia paham gitu. Kalau kita tidak mencantumkan skill dan knowledge kita, orang akan bilang, ini kan keahliannya opo, ini pengetahuan dia apa gitu loh. Jadi mereka akan sulit untuk memutuskan, meskipun di bawah orang kan nanti banyak pertanyaan melalui WA dan ini dan itu. Lebih baik itu dihindari, lebih baik kita cantumkan keahlian kita, pengetahuan kita di CV. Oke. Selanjutnya adalah experience list. Experience list itu apa? Daftar tempat kita bekerja yang dulu-dulu. Kalau fresh graduate Pak Sugeng, kalau memangnya tidak pernah bekerja, ya kan pernah mengikuti internship atau pernah mengikuti magang. Nah, magang itu ditulis, itu kan pengalaman kerja juga, meskipun hanya 3 bulan, meskipun hanya sebulan, nggak apa-apa ditulis di situ. Yang jelas di situ harus tulis apa? Oh, nama perusahaannya misalnya Chevron misalnya. Oh, nama perusahaannya misalnya Worley atau Black and White atau perusahaan BP Tangguh misalnya. Tulis saja nama perusahaannya. Dan apapun perusahaannya tulis, meskipun itu hanya perusahaan CV misalnya terang dan redup, boleh ditulis. Yang jelas identifikasinya harus tulis semua, nama perusahaannya apa, jenis perusahaannya apa. Contohnya misalnya saya bekerja di perusahaan konstruksi ikut PT A. Oh, perusahaan itu engineering and consultant. Perusahaan itu engineering, procurement and construction. Kalau misalnya kita hanya bekerja di perusahaan konsultan, tulis engineering and consultant misalnya. Itu yang pertama. Jenis perusahaannya itu harus tulis, sehingga kita tahu, dia perusahaannya
perusahaan distribusi ya, ternyata pernah bekerja di perusahaan distribusi. Oh, dia pernah bekerja di perusahaan apa ya, kilang atau perusahaan pertambangan, itu ditulis. Oh, dia pernah kerja di perusahaan petrochemical, itu ditulis. Kenapa? Karena pengalaman itu biasanya kan orang tanya, Mas punya pengalaman di petrochemical? Kayak kemarin Pak Sugeng mencari orang untuk orang yang pengalaman di petrochemical. Iya Pak, di CV sudah kita jelaskan bahwa saya pernah kerja di perusahaan A yang bergerak di petrochemical plant misalnya ya. Itu yang jelas. Yang kedua tentang posisi kita. Posisi kita di sana itu apa? Oh, di sana saya analis. Oh, di sana saya senior QC mechanical engineer. Oh, saya di sana seorang engineer. Oh, saya di sana seorang direktur apa seorang helper pun ditulis. Di situ ditulis posisi kita apa. Terus kalau misalnya kita kerja di project, itu projectnya di mana? Itu harus dijelaskan secara detail. Kalau misalnya kita pernah membuat sebuah project yang bagus untuk diri kita, ya kita tulis saja posisi adalah sebagai direktur perusahaan. Project yang kita tangani adalah membuat sekolah SD, apa, membuat rumah sakit, membuat jalan raya, membuat gorong-gorong dan sebagainya. Itu kita cantumkan secara detail. Yang selanjutnya kita cantumkan juga adalah periodik. Jadi kalau misalnya kita tidak mencantumkan kapan kita bekerja, berapa lama kita bekerja, orang akan bingung. Dia sekarang lagi bekerja apa enggak, misalnya ya. Kita tuliskan, oh saya bekerja mulai Juli tanggal 31 sampai dengan saat ini atau present atau now boleh. Ya, jadi orang akan mikir, dia pernah bekerja di perusahaan A sekian tahun, dia pernah pekerjaan B 2 tahun. Hindari CV itu dalam pengalaman kerjanya itu cuma 1 bulan, cuma 2 bulan, cuma 3 bulan. Jangan, karena nanti perusahaan itu akan menilai bahwa kita orangnya tidak bertahan. Jadi misalnya kita pernah bekerja di perusahaan A 3 bulan saja, kita pindah ke perusahaan B. Ternyata di situ cuma 4 bulan saja, kita pindah ke perusahaan C. Nah, dengan posisi yang sama loh ya, dengan posisi jabatan yang sama, terus job desk-nya yang sama, terus kita pindah ke perusahaan C. Di perusahaan C itu kita 1 tahun atau 2 tahun. Mending yang perusahaan A, B itu dihapus. Ambil aja, taruh aja waktunya di perusahaan C, nggak apa-apa. Taruh aja di CV itu, saya bekerja di perusahaan ini sudah sekian tahun, padahal kita kerja baru 2 tahun. Yang 2 bulan 3 bulan itu kita cantumkan aja di situ, berarti 2 tahun 5 bulan. Ya nggak apa-apa. Masalah nanti gimana Pak Sugeng untuk Pak Klaringnya ya, kita minta tolong nanti, nggak apa-apa, itu nanti bisa dibicarakan ke HRD yang lama ya, yang baru maksudnya. Yang baru, bahwa saya dulu kerja di sini tapi cuma 3 bulan, tolong dulu dimasukkan waktunya, nggak apa-apa. Itu bisa diatur hal-hal seperti itu ya. Terus yang selanjutnya selain masa kerja yang harus kita cantumkan di CV, yang paling penting itu adalah detail job description kita. Oh, kita dalam bekerja itu apa yang kita kerjakan itu biasanya apa? Oh, kalau misalnya administrasi kita monitoring letter and out misalnya. Kalau kita sebagai seorang engineer, kita memastikan bahwa drawing yang akan kita distribusikan ke lapangan itu sudah revisi terakhir. Terus apa, sampai diingat-ingat pekerjaan saya itu seperti ini, diingat-ingat lagi pekerjaan saya seperti ini. Tidak apa-apa, tantumkan di detail job description itu, sehingga begitu user lihat, oh dia pernah melakukan pekerjaan seperti ini, sama berarti. Kalaupun misalnya dari beberapa poin job description yang kita mention di mana, di CV itu 10, sedangkan dia butuh, saya hanya butuh orang yang bisa ini ya, di 10 item ini ada, oke, orang ini bisa dilakukan. Jadi kita memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Kalaupun misalnya dia butuh sedikit informasi, setidaknya kita masuk dalam apa ya, kebutuhan dia, gitu ya, kebutuhan perusahaan itu. Jadi yang harus perlu diperhatikan dalam membuat sebuah CV, dalam experience list-nya itu nama perusahaan, tipe perusahaan, posisi kita bekerja sebagai apa, masa kerja kita, dan job description-nya harus jelas. Pak Sugeng, aku sebenarnya seorang administrasi Pak, tapi saya tidak bisa menuliskan job description saya secara lengkap.
tolong saya dibantu, enggak apa-apa. Ini loh, saya punya template untuk beberapa posisi di perusahaan O, untuk posisi electrical engineer, administrasi, HSE, semuanya saya punya. Nanti bisa saya share ke bapak-bapak. Nanti bisa lihat di mana? Di nomor telepon saya ya. Nanti tanya Pak Sugeng, saya minta tolong untuk review, boleh. Nanti kalau misalnya Pak Sugeng, saya pengen membuat CV yang bagus, Pak Sugeng tolonglah dibuatkan CV saya yang bagus, nggak apa-apa, asalkan ada jasanya, setidaknya uang rokok atau uang untuk buka puasa lah, nggak apa-apa. Pak Sugeng akan bantu kalian atau bapak-bapak di sini supaya bapak-bapak di sini itu bisa menjual diri dalam artian positif. Kita bisa menjelaskan diri kita dalam CV kita. Oke, selanjutnya dalam CV kita itu harus disudahi dengan dibuat oleh siapa. Terus yang penting di situ juga ada referensinya. Saya pernah bekerja di perusahaan A, B, C, referensinya misalnya Pak Sugeng Riyadi atau siapapun boleh. Tidak harus dari pimpinan perusahaan. Misalnya kita pernah mengikuti kursus-kursus training-training dan di situ ada tutornya atau ada dosennya, ada pengajarnya, kita memakai referensi mereka juga nggak apa-apa kalau kita fresh graduate ya. Itu penting. Kenapa? Karena kalau misalnya orang itu akan tanya, Pak Sugeng dulu pernah kerja di mana sih? Ada referensi untuk Pak Sugeng di sana? Ada. Tolong hubungi aja orang-orang di sana itu. Mereka pasti kenal sama saya dan mereka tahu kemampuan kita. Itu referensi itu ditulis. Kalau memang nggak perlu ditulis ya nggak perlu tulis. Tapi sarannya Pak Sugeng itu harus ditulis ya. Selanjutnya, ini adalah contoh CV secara keseluruhan. Kalau misalnya di antara bapak atau mbak-mbak atau mas-mas sini pengen Pak Sugeng, aku pengen template-nya dong, enggak apa-apa, tak kasih template-nya, nanti tinggal ngisi sesuai dengan yang ada di otak sampean, sesuai dengan di pikiran sampean. Ini seperti ini Pak Sugeng. Nanti kalau misalnya Pak Sugeng aku pengen minta pendapat, boleh. Enggak apa-apa, anggap aja Pak Sugeng ini konsultan pribadi ya. Kita bisa berteman dengan baik. Ini tak lihat, oh bagus. Kalau menurut Pak Sugeng bagus, berarti bagus. Nah, dalam artian ini bagus lah dalam artian ya. Tetapi kan orang kan mempunyai selera masing-masing. Tapi kebanyakan CV yang pernah Pak Sugeng buat, orang-orang yang pernah CV Pak Sugeng lebih dari 100 atau 200 orang gitu ya, itu mereka certified, oh CV-nya bagus ya Pak Sugeng, dan yang menerimanya juga, wah ini CV yang bagus gitu. Jadi orang orang akan melihat CV, orang akan bekerja di awal itu CV yang dilihat dulu. Kalau CV-nya berantakan, besar kecilnya hurufnya tidak ditata rapi, tebal tipisnya juga tidak dilapis, atau desain grafisnya nggak bagus, orang wegah mau baca CV sampean, yakinlah. Kalau misalnya CV-nya bagus, desain grafisnya bagus, fotonya bagus, menarik, orang, bagus CV ini ya, taruh. Ya ini CV nggak bagus, ini asal-asalan, tak lempar. Meskipun dia punya pendidikan S3, S4, S5, pokoknya dia hebat lah, kok sertifikatnya banyak, tapi kalau dia tidak bisa kan orang itu bisa dilihat dari penampilan, oh dia hebat, yang membuat CV-nya dia kreatif di situ ya. Terkecuali kalau kita ada yang bawa, udahlah nggak pakai CV pun boleh karena kita tahu kapasitas dia. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh tanya Pak Sugeng ya. Melalui HP juga boleh, kan di LinkedIn kan sering Pak Sugeng cantumkan nomor-nomor HP itu ya. Terima kasih ya.